Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dari pertempuran pertama mereka melawan Dewa Iblis hingga sekarang, Long Hao Shen dan yang lainnya belum menghadapi keruntuhan iblis Dewa Iblis. Jadi mereka tidak tahu sejauh mana amplifikasinya. Tapi karena itu adalah pilihan terakhir Dewa Iblis, menggunakan nyawanya sebagai bahan bakar, tentu bukan hal yang mudah untuk ditolak. Oleh karena itu, Long Hao Shen benar-benar yakin tentang pemikiran Auxerre. Selain menggunakan Demonic Collapse untuk menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada pihak mereka, tujuan lainnya adalah memastikan mahkota Dewa Iblisnya dapat melarikan diri, sehingga setidaknya posisi dewanya tidak akan hilang. Memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan, Long Hao Shen merasa menyesal. Pertama karena dia kurang memperhitungkan rekan-rekannya, dan karena dia terlalu percaya diri, dan tidak menyiapkan cukup ruang untuk bermanuver. Jika sebelumnya mereka sudah mendapatkan jalan keluar sebelum melancarkan pertempuran ini, mereka semua bisa berkumpul dan berteleportasi melalui melodi abadi, dan kembali lagi setelah kekuatan hebat dari keruntuhan iblis berakhir. Tidak perlu menanggung serangan terakhir Dewa Iblis Panter. Adapun lolosnya mahkota Dewa Iblisnya, biarkan saja. Dengan Hao Yue di sini untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya, apa gunanya mahkota Dewa Iblis itu? Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Semua orang tersebar, terutama Chen Ying'er dan Lin Xin yang keduanya terlalu jauh, jadi sama sekali tidak ada cara untuk segera memindahkan semua orang ke sini. Jadi apapun yang terjadi, yang perlu dia lakukan hanyalah memblokir serangan terakhir Auxerre dengan seluruh kekuatannya. Berteriak dengan marah, Dewa Iblis Panter Auxerre yang terluka parah berubah. Sebuah pusaran merah tua berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dari bentuk aslinya sebagai manusia, ia tumbuh melebihi 5 meter, berubah menjadi macan kumbang raksasa berwarna merah gelap, berkembang dengan kekuatan dan menjadi jauh lebih menakutkan daripada saat iblisnya transformasi Tuhan. Long Hao Shen menggenggam perisai siput matahari dan bulan ilahi, alat tingkat dewa itu, di tangannya. Sebagian besar energi spiritualnya sudah habis, jadi bagaimana dia bisa merespons terhadap Dewa Iblis Auxerre? Dia samar-samar memahami arti sebenarnya dari keruntuhan iblis. Itu adalah untuk meninggalkan tubuh fisik, dan melepaskan kekuatan iblis asli, menyalakan sumber kekuatannya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Saat Long Hao Shen sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Dewa Iblis Panter pasca keruntuhan iblis, raungan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, seluruh tubuh Long Hao Shen ditutupi dengan warna ungu pekat, dan Golden Foundation Armor di atasnya memperoleh lapisan emas keunguan. Halo ungu yang datang dari belakang tidak hanya menyelimuti Long Hao Shen, tetapi juga Dewa Iblis Panter yang besar. Segera, pemandangan menakutkan terjadi. Api merah tua yang menyulut tubuh Auxerre segera berhenti dengan kaku, seolah-olah air berubah menjadi es, menghentikan pembakarannya sepenuhnya. Perubahan ini benar-benar aneh, menyebabkan Long Hao Shen menatap kosong pada tubuh Panter Demon yang kehilangan semua ledakan kekuatannya, akhirnya menghilang sekaligus. Mahkota Dewa Iblis berwarna merah tua kehilangan kepalanya karena ketakutan lalu mencari pelarian, namun setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya ungu, ia segera kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Semua orang di pasukan pemburu iblis secercah harapan terang menjadi kaget. Apa trik sulap itu? Hanya dalam sekejap, Panter Demon yang sebelumnya terlalu mendominasi hancur begitu saja. Mereka semua melihat ke arah pemancar lingkaran cahaya ungu itu. 6 kepala Hao Yue berdiri tegak sementara 6 pasang mata di 6 kepalanya yang semuanya berubah menjadi ungu memandang dengan bangga ke arah kelompok itu dari atas. Mulut api kecil ternganga, mahkota Dewa Iblis itu segera memasuki mulutnya, dan tertelan seluruhnya. Wang Yuan bergumam, sekarang aku benar-benar mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci. Hao Yue benar-benar musuh iblis. Dia bahkan bisa memadamkan teknik keruntuhan iblis para Dewa Iblis. Long Hao Shen juga terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa Hao Yue memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk digunakan melawan iblis, tapi dia tidak menyangka dia bisa membatasi mereka sedemikian rupa. Namun sebagai kapten, dia tidak bisa terus terpikat di tempat ini. Semua kembali ke punggung Hao Yue. Lebih dari 10.000 iblis macan kumbang berdiri di luar, cukup untuk menunda mereka tanpa batas waktu. Jadi tinggal di sana jelas akan membuat mereka mengalami masa-masa sulit. Saat Long Hao Shen berbicara demikian,
dia segera bergabung dengan sisi Sima Xian, menggendongnya dengan meraih baju besinya, dan kembali ke punggung Hao Yue dalam sekejap. Yang lain mengikuti secara berurutan. Saat ini, pemandangan fantastis muncul di sekitar tubuh Hao Yue. 18 gerbang pemanggilan makhluk berkelap-kelip dan 18 binatang ajaib muncul setiap saat, bertarung dalam jarak dekat melawan iblis panter. Aula ini sangat luas, tetapi tampak sempit dengan pertempuran yang sedang berlangsung. Tidak ada iblis panter yang mampu menghentikan perjalanan mereka, terutama ketika Dewa Iblis Auxerre mereka baru saja terbunuh di depan mata mereka, hal ini sangat memukul semangat mereka. Semua disimpan di luar aula oleh binatang ajaib, diperintahkan oleh Chen Ying'er untuk menjaga semua pintu keluar. Saat ini, dia masih memegangi Megdul, kartu as terakhirnya. Hao Yue, ayo kita mencari pilar Dewa Iblis. Long Hao Shen segera berteriak agar Hao Yue melakukan langkah selanjutnya. Keenam kepalanya dipenuhi senyuman, dia dengan bersemangat mulai berlari ke depan. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, ungu kecil, dan kuning kecil semuanya meluncurkan pemboman sihir, secara paksa menciptakan sebuah lorong di aula ini untuk membawa kelompok Long Hao Shen ke halaman belakang Istana Iblis Panter. Long Hao Shen tidak memiliki kekhawatiran apapun di wilayah iblis. Mereka berencana tidak hanya membunuh Dewa Iblis, tapi juga mengguncang fondasi iblis. Dengan berkurangnya setiap pilar Dewa Iblis, akar iblis akan terguncang. Dan jika suatu hari mereka dapat menghapus semua pilar Dewa Iblis, iblis-iblis itu mungkin tidak akan ada lagi. Berpikir sejauh ini, seluruh kelompok dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dewa Iblis Panter Auxerre hanyalah permulaan. Menyerang dengan keras di punggung Hao Yue, mereka menerobos aula. Iblis Panter semuanya menyerang dari berbagai pintu masuk, namun sebaliknya tidak ada satupun yang hadir di belakang. Seolah-olah Hao Yue bisa merasakan posisi spesifik dari pilar Dewa Iblis, yang membawanya ke halaman setelah menembus beberapa dinding. Saat ini, dua sambaran petir kuning datang dari kedua sisi, langsung menuju Hao Yue. Long Hao Shen, yang telah mempertahankan perhatian tinggi selama ini, tidak perlu menggunakan matanya untuk menentukan siapa kedua musuh ini. Berkat pemeriksaan mentalnya, dia bisa merasakan kekuatan energi spiritual mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah dua iblis macan kumbang emas. Tanpa perlu Long Hao Shen campur tangan, dua ksatria penjaga di belakangnya bergegas maju. Han Yu menghadapi iblis macan kumbang emas dari kiri, kecepatannya jelas tidak sebanding, tapi sebagai seorang ksatria, dia memiliki tunggangan sendiri sebagai pendampingnya. Gelombang memutar menyebar, dengan keras menabrak tubuh Golden Panther Demon itu. Segera, iblis yang sangat cepat itu membeku, tampak melambat dan bahkan menjadi kaku. Han Yu menggenggam Wild Scarlet Blood di tangannya, dan segera, seberkas cahaya keemasan menyebar dari pedangnya. Yang aneh adalah setelah dirilis, ia secara akurat menyelimuti Golden Panther Demon. Seseorang dapat dengan jelas melihat aura kegelapan pada Golden Panther Demon memudar. Itu tadi. Halo penghalang elemental. Han Yu sebenarnya menekan area efek halo ini, namun memperkuat efeknya. Long Hao Shen bukan satu-satunya yang jenius, semua orang dari Bright Glimmer of Light juga begitu. Gelombang memutar yang dahsyat ditembakkan dengan keras, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang iblis macan kumbang emas itu dengan keras, dari tangan Komandan Mata Iblis. Dalam pertempuran ini, dia belum dipanggil oleh Han Yu, supaya dia bisa tiba-tiba melakukan gerakan besar ini. Han Yu mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, dan darah merah liar mengejar iblis macan kumbang emas itu untuk memenggal kepalanya. Pada budidayanya dan dengan bantuan mata iblis, menangani iblis macan kumbang emas tidak menjadi masalah, terutama saat mengambil inisiatif. Di sisi lain bergegas keluar Zhang Fangfang, seluruh tubuhnya mekar dalam warna emas. Perlengkapannya jauh dari kualitas anggota tim lainnya, namun pengalamannya lebih luas dari siapapun. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis yang maju ke langkah ke-7 bersama mereka, bagaimana mungkin dia kekurangan kemampuan? Sama seperti Wang Yuan, budidayanya mencapai peringkat ke-5 dari langkah ke-7. Hanya saja, total energi spiritualnya sedikit lebih rendah darinya. Itu karena dia selalu fokus menghentikan musuh Wang Yuan dalam pertempuran, membiarkannya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memicu pemahaman di tengah pembantaian. Namun bukan berarti wawasannya rendah. Sejak bergabung dengan Bright Glimmer of Hope, Zhang Fangfang sering menerima beberapa bimbingan dari Long Hao Shen, membuat kemajuan kultivasinya akhir-akhir ini sangat cepat. Sambil melemparkan dirinya ke arah musuh, cahaya keemasan menyala di bawahnya,
dan seekor kuda terbang berkaki 6 mengangkat dirinya, menahan bebannya. Dari kuda berkaki 6 itu keluarlah cahaya nyala yang bersinar-sinar bagaikan matahari. Zhang Fangfang menggenggam pedang berat di tangan kanannya ke depan, dan lengan kanannya langsung berubah menjadi warna emas cemerlang yang transparan. Tubuh cemerlang. Cahaya dan api menyatu di langit, berubah menjadi bila api besar yang bertujuan untuk menyerang Golden Panther Demon itu. Sementara itu, Zhang Fangfang mengerahkan sisa kekuatannya ke dalam serangan perisai di tangannya yang lain, menutupi pertahanan sayap samping Hao Yue. Seperti yang diharapkan dari langkah ke-8, iblis macan kumbang emas melepaskan bila apinya sendiri, lalu tubuhnya mengeluarkan gerakan aneh dan segera berpindah arah, untuk mengejar Hao Yue sambil membombardir dinding perisai Zhang Fangfang dengan sepasang cakarnya yang tajam. Langkah ke-7 versus langkah ke-8, itulah celah yang hampir tidak dapat dilawan tanpa penekanan mutlak pada peralatan. Begitu saja, Shield Wall runtuh, namun masih berhasil menghentikan Golden Panther Demon. Saat iblis macan kumbang emas ini bersiap untuk melanjutkan serangannya, tiba-tiba ia merasakan perasaan panas, dan tanpa sadar mundur. Kemudian dia melihat api emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah dan menyelimuti tubuhnya dari segala arah. Api merah keemasan ini diubah dari bila api yang diproyeksikan sebelumnya oleh Zhang Fangfang. Ini adalah kemampuan ciptaannya sendiri, sangkar api suci. Tunggangan Zhang Fangfang juga memiliki atribut api, dan meskipun dia juga bisa menggunakan api suci, ini memerlukan beberapa waktu persiapan. Sebaliknya, dia bisa melarutkan api tunggangannya ke dalam atribut sucinya, tapi hal ini tentu saja membutuhkan kecocokannya dengan tunggangannya untuk mencapai tingkat yang menakutkan serta kendali yang luar biasa. Macan kumbang emas yang dikurung mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kombinasi hebat antara elemen cahaya dan api itu terasa sangat membara dan korosif baginya. Zhang Fangfang mengangkat pedang berat di lengan kanannya, lalu lampu merah tipis muncul dari tubuhnya, meluncurkan percikan spiritual. Segera, cahaya putih murni dan suci ditembakkan dari ujung pedang berat itu, dengan kuat menusuk ke arah iblis macan kumbang emas yang dibatasi oleh sangkar api suci. Dengan suara yang keras, iblis macan kumbang emas bangkit kembali ke tanah asalnya, masih menghadapi api merah keemasan, menyebabkan dia gemetar hebat. Cahaya ujian. Mantra ofensif bertarget tunggal dari langkah ke-8 yang dipelajari oleh ksatria penjaga dan retribusi. Kekuatan ofensif Light of Trial tidak dianggap benar-benar brutal, atau setidaknya tidak termasuk dalam mantra elemen ringan dari langkah ke-8. Tapi itu memiliki efek pemurnian yang ekstrim. Dengan kata lain, itu akan menunjukkan kekuatan yang sangat hebat terhadap lawan dari elemen ke-8, namun akan sangat lemah terhadap lawan dari atribut lainnya. Saat dia menggunakan Spiritual Spark, Zhang Fangfang juga menggunakan kemampuan Light of Trial, melebihi langkahnya. Sementara itu, sosok lain muncul dari bayangannya. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama sejak awal pertempuran, dia akan menyadari bahwa sosok yang berbentuk identik ini telah menunggangi kuda berkaki 6 sejak lama. Hanya saja karena selama ini menempel di dekat punggung Zhang Fangfang, Golden Panther Demon tidak bisa melihatnya. Light of Trial adalah kemampuan langkah ke-8, yang pastinya tidak dapat dilepaskan oleh Zhang Fangfang secara instan bahkan ketika mengandalkan Spiritual Spark. Nyanyian itu diselesaikan oleh sosok di belakangnya, yang lainnya adalah dia dari tungku spiritual kehidupan kedua yang tak tertandingi. Versi dirinya dari tungku spiritual kehidupan kedua tidak memiliki peralatan apapun, tetapi memiliki 80% kekuatan Zhang Fangfang, tetapi pada awalnya tidak dapat membuat mantra. Namun saat melalui pertempuran sengit selama bertahun-tahun, Zhang Fangfang menyelesaikan evolusi pertama dari tungku spiritualnya, sehingga sekarang tungku tersebut memiliki 90% kekuatannya, dan mampu menggabungkan energi spiritual mereka berdua melalui percikan spiritual, untuk sementara meningkatkan budidayanya ke puncak langkah ke-7. Dengan ledakan kekuatan seketika dari Spiritual Spark, Light of Trial menjadi bisa digunakan. Lebih penting lagi, kandang api suci yang menopang cahaya ujian mengalami perubahan besar, sehingga memunculkan ujian api suci. Uji coba api suci juga merupakan kemampuan ksatria langkah ke-8, tapi digunakan oleh ksatria retribusi, eksistensi tingkat atas di antara semua kemampuan ksatria retribusi ofensif jarak jauh dan satu target. Keseluruhan jalannya pertarungan sangat singkat, tapi Long Hao Shen, ksatria paling kuat di atas panggung, mau tak mau menunjukkan keterkejutan saat menyaksikan adegan itu. Serangkaian serangan Zhang Fangfang sungguh menakjubkan.
Kelihatannya sederhana, namun sebenarnya merupakan perpaduan sempurna antara kebijaksanaan dan kekuatan. Untuk dapat melepaskan pada peringkat kelima atau keenam dari langkah ketujuh kemampuan uji coba api suci yang bahkan seorang ksatria suci belum tentu bisa menggunakannya, pemahamannya tentang kemampuan ksatria pasti mencapai tingkat yang fenomenal. Tentunya, Zhang Fangfang dan Long Haoshen mengambil jalan yang berbeda. Long Haoshen fokus pada peningkatan dirinya, kemampuannya sendiri. Tapi Zhang Fangfang fokus pada pemahamannya tentang kemampuan ksatria, mencari cara baru untuk melepaskan kekuatannya. Kuda terbang berkaki 6 itu berlari dengan gagahnya sambil membawa Zhang Fangfang menuju Golden Panther Demon. Baginya, iblis macan kumbang emas yang dibatasi oleh uji coba api suci bukanlah lawannya. Tanpa ragu, Zhang Fangfang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil keuntungan melawan iblis langkah ke-8 dalam waktu singkat. Karena secerca harapan cerah juga memiliki yang lain, dia seharusnya tidak perlu berusaha terlalu keras, tapi dia harus membuktikan dirinya, membuktikan kegunaannya untuk tim ini. Meskipun dia memiliki hubungan seperti itu dengan Wang Yuan, bagaimana dia bisa tetap berada di tim seperti itu hanya untuk tujuan mengejar Rock? Dia ingin membuktikan kepada semua orang dari secerca harapan terang bahwa dia memiliki kekuatan untuk tetap berada di tim ini. Dalam 2 tahun perang suci ini, kemajuannya tidak berlebihan, namun bukan berarti ia tidak memiliki potensi. Terutama akhir-akhir ini, dia telah mengumpulkan persiapan yang baik dan meningkatkan kekuatannya secara luar biasa. Han Yu dan Zhang Fangfang secara terpisah mengambil 2 iblis macan kumbang emas, jadi tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju Hao Yue. Ketika dia sekali lagi masuk ke aula besar lainnya, pilar Dewa Iblis yang tinggi dan lurus muncul di hadapan kelompok itu. Struktur pilar Dewa Iblis tidak kurus sama sekali, tingginya mencapai sekitar 10 meter, masih jauh dari mencapai puncak aula ini. Namun di tengahnya, penampangnya lebih dari 3 meter, dan pancarannya cukup gelap, meski samar-samar masih terlihat bentuk macan kumbang yang terbentuk dari dalamnya. Kami bergantung padamu Hao Yue. Long Haoshen membawa kelompok itu untuk melompat turun dari punggung Hao Yue satu demi satu, dan tanpa memerlukan perintahnya, masing-masing orang dalam kelompok itu menjaga pintu masuknya sendiri. Melihat pilar Dewa Iblis ini, Hao Yue langsung tergerak. Perasaan yang tak terlukiskan muncul darinya, berupa kegembiraan, rasa sakit yang menyedihkan, tetapi yang paling penting adalah dendam yang besar. 6 kepala besar itu meraung, dan seolah-olah tubuh Hao Yue terbakar sepenuhnya, sisik berwarna kristal ungunya mengeluarkan cahaya berwarna kecubung yang mempesona, dan niat ungu berkembang seketika. Meskipun sinar ungu ini tidak ditujukan pada kelompok tersebut, selain Long Haoshen, yang lainnya merasa kedinginan, dan mau tidak mau menolak penggunaan energi spiritual mereka. Mungkin karena merasakan aura Hao Yue, pilar Dewa Iblis ke-57 ini tiba-tiba menyala, dan sinar merah tua pekatnya menyebar seperti cincin cahaya. Berdiri di sisi Hao Yue, Long Haoshen merasa seolah pilar Dewa Iblis itu hidup. Kekuatan tirani dan menakjubkan langsung meningkat tajam. Dan di tengah kekuatan yang mengerikan ini, kehadiran samar-samar bisa dirasakan, seolah-olah hidup. Bukankah itu menakutkan? Cincin merah tua itu menghilang saat bersentuhan dengan lingkaran cahaya ungu Hao Yue. Kali ini, mata ke-6 kepala Hao Yue berubah menjadi warna ungu transparan, dengan kuat mendorong kedua kaki depannya ke tanah. Raungan yang dalam dan terus-menerus kemudian keluar dari mulut Hao Yue. Pilar Dewa Iblis lain muncul di hadapannya. Saat kemarahan Hao Yue berkepanjangan, kemarahan yang tidak ada habisnya memenuhi dirinya. Pada titik tertentu mata Long Haoshen berubah ungu, dan di dahinya, 9 simbol ungu perlahan terbentuk. Di permukaan tubuh lapis baja Golden Foundation-nya muncul kilau keemasan keunguan. Saat teriakan kemarahan Hao Yue terus meluas, Long Haoshen terkejut merasakan gelombang kekuatan. Energi spiritual di dalam dirinya terus membara, bahkan Golden Foundation Armor di tubuhnya mulai berubah warna menjadi keunguan emas karena energi spiritualnya tersebar. Aura yang sangat kuat. Hao Yue benar-benar mengalami perubahan kualitatif setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Itu tidak sesederhana peningkatan dari langkah ke-7 ke langkah ke-8. Sebuah budidaya di lokasi langkah ke-8. Tidak, ini benar-benar mustahil. Kekuatan yang ada di darah Hao Yue terlalu menakutkan. Justru karena sebagian darah Hao Yue tertidur di dalam dirinya, indera Long Haoshen berbeda. Pada hari-hari itu, darahnya mengubah atribut Hao Yue, lalu setelah selamat, Hao Yue membayar Long Haoshen dengan darahnya. Dan begitulah cara mereka berdua membangun hubungan akrab sambil menjalin kontrak darah.
Kemajuan Long Hao Shen meningkatkan budidaya Hao Iwe, dan sebaliknya, setiap kali Hao Iwe berevolusi, Long Hao Shen juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Terakhir kali, ketika mereka menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius, Hao Iwe masih berada di budidaya 5 kepalanya, dan situasinya berbeda dari sekarang. Tapi tidak diragukan lagi, kali ini Hao Iwe sudah jauh lebih kuat. Lingkaran ungu menjadi semakin berkembang, tiba-tiba menekan pilar Dewa Iblis Panter dengan kecepatan tinggi. Kehadiran menakutkan itu menjadi semakin mencolok, lalu membubung ke langit. Long Hao Shen kemudian berpikir keras. Mungkinkah pilar Dewa Iblis Panter ini mencoba mengirimkan sinyal penyelamatan ke pilar Dewa Iblis lainnya? Tepat pada saat ini, sebuah pemikiran dikirimkan dari Hao Iwe kepadanya. Apa? Ingin aku turun tangan? Long Hao Shen memandang Hao Iwe penuh kejutan. 6 kepala Hao Iwe menatapnya secara bersamaan, kedua belas matanya menatap dalam-dalam sambil mengangguk padanya. Ya, Long Hao Shen mengerti bahwa Hao Iwe pasti punya alasannya sendiri, saat 4 sayap di punggungnya menyebar. Seluruh tubuh Long Hao Shen kedinginan. Tiba-tiba dia merasakan perubahan, seolah dia sudah berhenti menjadi manusia. Martabat yang sulit digambarkan meningkat dalam dirinya, dan saat ini, Long Hao Shen merasakan aliran pemikirannya meningkat ratusan kali lipat. Dalam kesadarannya, dia merasa seolah kembali ke dunia Hao Iwe yang hitam dan merah. Pikiran dan pandangannya menyatu, dengan perasaan menyendiri, dia merasa mampu menghancurkan apapun yang terlihat hanya dengan mengangkat tangannya.